Pernahkah kamu bertanya, mengapa sesuatu yang disebut Roh Kudus begitu sering dibicarakan, namun begitu sedikit yang benar-benar memahaminya? Bagi sebagian orang, Roh Kudus adalah sosok yang tak terlihat, namun bisa turun di tengah-tengah manusia. Ia disebut penghibur, penolong, bahkan kekuatan ilahi yang menyatu dengan Tuhan. Tapi di balik semua gelar suci itu, ada sesuatu yang tidak pernah dijelaskan secara jujur oleh ajaran resmi. Apa sebenarnya hakikat dari Roh Kudus itu sendiri? Sejak awal sejarah gereja, ajaran tentang Roh Kudus telah melalui tangan manusia, disusun, diseleksi, dan diubah agar sesuai dengan doktrin yang disepakati dalam ruang tertutup. Dalam sidang-sidang kuno, ketika para teolog berdebat tentang siapa Tuhan dan bagaimana Ia bekerja, satu keputusan berubah menjadi dogma, dan dogma menjadi kebenaran yang tidak boleh disentuh. Namun sebelum dogma itu lahir, para rasul awal menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka tidak menyebut Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari sebuah konsep tiga wajah Tuhan. Mereka menulis tentang energi hidup yang mengalir dalam ciptaan, sesuatu yang memberi gerak pada langit, yang menyalakan api kesadaran di dalam dada manusia. Tetapi seiring waktu, kebenaran itu perlahan dikubur. Energi yang dulu dimengerti sebagai nafas kehidupan, kini diubah menjadi figur yang harus disembah. Kekuatan yang seharusnya membangkitkan manusia, kini dijadikan sekadar simbol ritual. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Apakah mungkin Roh Kudus bukan sosok yang turun dari langit, tetapi kekuatan yang selalu ada, dihembuskan kepada manusia sejak awal penciptaan? Apakah mungkin turunnya Roh Kudus bukan peristiwa luar biasa, melainkan kebangkitan kesadaran yang sudah tertanam di dalam setiap jiwa? Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan kebohongan sejarah, menelusuri bagaimana konsep asli tentang Roh Kudus diselewengkan menjadi alat kekuasaan, dan mengapa hanya sedikit yang berani mencari maknanya yang sejati. Untuk memahami apa yang disebut Roh Kudus hari ini, kita harus menelusuri kembali ke masa ketika ajaran itu belum menjadi sistem, ketika iman masih berupa kesadaran, bukan institusi. Dalam tulisan-tulisan kuno yang mendahului pembentukan gereja resmi, para pengikut awal menggambarkan Roh Ilahi bukan sebagai sosok tersendiri, melainkan hembusan kehidupan dari Sang Pencipta. Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan bukan Spiritus Sanctus, melainkan Ruach dalam bahasa Ibrani, yang berarti angin, napas, atau daya hidup. Bagi mereka, Ruach bukan pribadi, tapi energi yang membuat segala yang mati menjadi hidup. Ia adalah arus yang menggerakkan air, menggetarkan langit, dan menyalakan percikan kesadaran dalam diri manusia. Namun berabad-abad kemudian, ketika kekuatan politik mulai membentuk wajah agama, makna itu mulai berubah. Sekitar abad keempat, dalam konsili Nicea dan kemudian di konsili Konstantinopel, para pemimpin gereja berdebat hebat tentang siapa atau apa Roh Kudus itu. Dan di sanalah titik balik terjadi. Roh Kudus ditetapkan sebagai pribadi ketiga dari Trinitas. Keputusan itu bukan hasil wahyu, tetapi hasil voting. Bayangkan, sesuatu yang begitu mendalam tentang hakikat ilahi diputuskan seperti keputusan politik. Mereka menuliskan doktrin baru, bahwa Tuhan terdiri dari tiga pribadi yang setara dan abadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan satu pernyataan itu, konsep energi ilahi yang mengalir bebas di alam semesta berubah menjadi entitas dogmatis yang hanya bisa diakses melalui lembaga gereja. Sejak saat itu, umat diajarkan untuk menyembah Roh Kudus, bukan merasakan kehadirannya. Sementara ajaran asli yang menggambarkan roh sebagai napas kehidupan dihapus, diganti dengan simbol-simbol yang menegaskan hierarki rohani. Imam sebagai perantara, gereja sebagai gerbang, dan doktrin sebagai kebenaran mutlak. Ironisnya, bahkan dalam kitab suci yang masih bertahan, sisa-sisa kebenaran itu tetap muncul.
Ketika roh Tuhan turun kepada manusia, yang terjadi bukan penyembahan, tapi pencerahan. Roh itu memberi pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk berbicara dalam kebenaran. Ia tidak memerintah, ia menggerakkan. Ia tidak datang hanya kepada satu orang suci. Ia berhembus kepada siapapun yang hatinya terbuka. Namun gereja tidak menginginkan manusia menyadari bahwa kekuatan itu ada di dalam dirinya sendiri. Sebab jika manusia memahami bahwa Roh Kudus adalah energi ilahi yang sudah ada dalam setiap napasnya, maka kekuasaan dogma akan runtuh. Tidak ada lagi kebutuhan akan perantara. Tidak ada lagi rasa takut kepada lembaga, karena setiap jiwa akan tahu yang ilahi telah tinggal di dalam dirinya sendiri. Dan disinilah rahasianya disembunyikan. Bukan karena manusia tidak bisa memahami, tetapi karena mereka tidak boleh memahami. Bayangkan sejenak, dunia tanpa bentuk, tanpa cahaya, tanpa kehidupan. Lalu tiba-tiba ada hembusan halus yang menembus kekosongan itu. Hembusan yang membuat sesuatu bergerak, bergetar, dan perlahan hidup. Itulah yang dalam teks-teks kuno disebut Roh Tuhan yang melayang di atas air. Bukan sosok, bukan figur, bukan entitas yang berbicara, melainkan energi kesadaran yang menata kekacauan menjadi keteraturan. Konsep asli tentang Roh Kudus selalu berkaitan dengan nafas, ruach, spiritus pneuma. Semuanya berarti satu hal, daya hidup yang dihembuskan ke dalam makhluk. Ia bukan Tuhan yang terpisah, melainkan pancaran kuasa dari sumber segala yang menghidupkan seluruh ciptaan. Namun di tangan teologi gereja, makna itu dirantai. Yang semula bersifat universal, kini dibatasi dalam sistem. Roh Kudus hanya turun kepada yang dibaptis. Roh Kudus hanya berbicara melalui imam. Roh Kudus hanya ada di dalam gereja. Padahal dalam teks-teks awal, bahkan sebelum doktrin itu terbentuk, Roh Ilahi dijelaskan sebagai sesuatu yang meliputi langit dan bumi. Energi yang menghubungkan ciptaan dengan pencipta. Ketika manusia berbuat baik, ketika ia mengikuti suara hati yang murni, ketika ia menolak kejahatan, meski tidak ada yang melihat, itulah saat energi ilahi bekerja melalui dirinya. Itulah Roh Kudus yang sebenarnya, bukan pribadi, melainkan prinsip hidup yang menghidupkan kebenaran di dalam manusia. Tapi mengapa konsep yang begitu sederhana dan indah ini harus diubah? Karena di dalam kebenaran itu tersembunyi bahaya bagi mereka yang ingin menguasai. Jika setiap manusia bisa merasakan kehadiran Sang Roh tanpa perantara, maka tidak ada lagi yang bisa dijadikan tuan atas kesadaran manusia. Tidak ada lagi lembaga yang bisa mengaku sebagai satu-satunya jalan. Maka mereka ubah makna roh menjadi figur yang hanya bisa dipanggil lewat upacara. Mereka ajarkan bahwa hanya orang suci tertentu yang mampu menerima Roh Kudus. Dan dengan itu, kekuasaan berpindah, bukan dari langit ke hati manusia, tetapi dari langit ke altar yang dijaga oleh para pemuka. Namun, sejarah tidak pernah sepenuhnya bisa menutupi jejak kebenaran. Dalam teks kuno, ketika Roh Tuhan turun kepada seseorang, yang terjadi bukan ekstase tanpa makna, melainkan penyadaran akan tugasnya di bumi. Roh itu membuat manusia sadar akan kebenaran, memberi keberanian untuk melawan kebohongan, dan membimbing mereka untuk hidup selaras dengan hukum alam dan nurani. Jadi, Roh Kudus sejatinya bukan entitas yang memisahkan manusia dari Tuhan. Ia adalah jembatan, energi kehidupan yang mengingatkan manusia bahwa ia diciptakan dengan potensi ilahi di dalam dirinya sendiri. Dan disinilah rahasianya. Selama manusia mencari Roh Kudus di luar dirinya, ia tidak akan pernah menemukannya. Sebab roh itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Dhammahatadan Gimtatoa. Ia sudah ada di dalam setiap napas yang kamu hirup.
Ada masa ketika iman berubah menjadi alat kekuasaan, ketika kerajaan dan altar berjalan berdampingan, dan suara kebenaran hanya boleh keluar dari mulut yang disetujui penguasa. Di masa itu, Roh Kudus dijadikan simbol yang sangat berguna, bukan untuk membangkitkan manusia, tetapi untuk menundukkannya. Perhatikan bagaimana sejarah mengubah arti kata roh. Yang dulu berarti energi kehidupan, kini menjadi pribadi ketiga dari entitas Tritunggal. Dari napas yang memberi hidup, menjadi figur yang hanya bisa diakses lewat ritual dan dogma. Dari sesuatu yang universal, menjadi sesuatu yang harus dimediasi oleh gereja. Dan disitulah akar dari kehilangan spiritual manusia modern. Ketika kesadaran digantikan oleh kepercayaan buta, ketika energi batin digantikan oleh simbol kosong, ketika hubungan langsung dengan sumber ilahi digantikan oleh perantara manusia, maka roh yang hidup dalam diri manusia pun perlahan padam. Tapi jika kita menelusuri lebih dalam, semua ajaran kuno, bahkan sebelum agama-agama formal lahir, berbicara tentang satu hal yang sama, bahwa di dalam diri manusia ada arus energi suci, sebuah daya yang menghubungkan jasad dengan kesadaran yang lebih tinggi. Sebagian menyebutnya prana, yang lain chi, yang lain ruh. Dan dalam naskah awal para rasul, sebelum bahasa Latin dan Yunani menutupinya, Roh Kudus pun dijelaskan dalam konteks yang sama, daya hidup yang menyalakan nur di dalam dada manusia. Tapi kekuatan seperti ini berbahaya bagi sistem, sebab manusia yang sadar akan energi itu tidak lagi bisa dikendalikan dengan rasa takut. Ia tidak butuh pengampunan dari lembaga, karena ia tahu bahwa pembersihan batin datang dari kesadaran, bukan upacara. Ia tidak menunggu mujizat eksternal, karena ia tahu bahwa setiap niat tulus dan tindakan benar adalah perwujudan energi ilahi itu sendiri. Maka, supaya kekuasaan tetap bertahan, mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang terpisah dari manusia, sesuatu yang hanya turun jika kamu mengikuti tata cara tertentu, di tempat tertentu, dengan pengakuan tertentu. Dengan kata lain, mereka mengganti kesadaran dengan kepatuhan. Tapi energi sejati tidak bisa dimiliki. Ia tidak mengenal lembaga, tidak mengenal batas, tidak mengenal dogma. Ia adalah napas yang sama yang menghidupkan nabi dan pengemis, raja dan pelayan. Ia berputar di seluruh alam, seperti aliran listrik yang tak terlihat, namun menggerakkan segalanya. Maka ketika teks berkata, Roh Tuhan tinggal di dalam kamu, itu bukan puisi religius. Itu adalah pernyataan kosmis. Ia mengingatkan bahwa di balik tubuh ini ada medan energi yang tak kasat mata, yang jika disucikan dan diarahkan, mampu mengubah cara kita melihat dunia. Roh Kudus bukanlah hadiah yang diberikan setelah pembaptisan, melainkan getaran kesadaran yang telah tertanam dalam setiap jiwa sejak awal penciptaan. Ia adalah percikan cahaya yang menuntun manusia pada kebenaran, bukan lewat simbol, tapi lewat pengalaman batin yang murni. Dan disinilah paradoksnya, banyak orang mencari Roh Kudus di langit, tapi tak pernah mendengarkan suara halus di dalam dirinya. Mereka menunggu tanda-tanda dari luar, padahal tanda itu selalu bergetar dalam napas mereka sendiri. Mungkin selama ini kita diajarkan untuk mencari Tuhan ke tempat-tempat tinggi, berharap suaranya turun dari langit, atau menunggu Roh Kudus datang seperti api yang turun dari atas kepala. Tapi bagaimana jika kebenarannya tidak sespektakuler itu? Bagaimana jika yang ilahi justru berbicara lewat hal paling sederhana? Napasmu, kesadaranmu, pilihan kecilmu setiap hari? Itulah rahasia yang sudah lama disembunyikan oleh sistem kepercayaan yang membatasi manusia. Sebab manusia yang sadar akan energi hidupnya tak bisa lagi dikendalikan oleh rasa takut. Ia tak akan tunduk pada ancaman neraka buatan manusia, karena ia tahu bahwa kejujuran, kasih, dan kesadaran adalah bentuk tertinggi dari ibadah. Roh Kudus sejati tidak datang dari luar.
Ia bukan makhluk asing yang harus diundang lewat upacara atau doktrin. Ia adalah napas yang sama yang membuatmu hidup saat ini. Energi yang telah ada sejak detak pertama jantungmu, yang menunggu untuk disadari, bukan disembah. Ketika kamu berhenti mencari dan mulai menyadari, kamu akan mengerti bahwa kebenaran tidak pernah tersembunyi. Yang tersembunyi hanyalah kesadaran manusia yang tertutup oleh keinginan dan ketakutan. Maka, jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa kamu butuh perantara untuk mendengar suara Tuhan. Kamu diciptakan lengkap, dengan roh, dengan kesadaran, dengan kemampuan untuk mengenali cahaya kebenaran di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin disitulah makna sejati dari kalimat yang dulu diucapkan sang utusan. Kerajaan Tuhan ada di dalam kamu. Bukan tempat, bukan simbol, melainkan keadaan ketika jiwa dan kesadaran menyatu dalam keseimbangan sempurna. Itulah momen ketika Roh Kudus tidak lagi menjadi misteri, tetapi menjadi pengalaman langsung. Keheningan yang hidup, kekuatan yang lembut, dan cahaya yang tak lagi butuh nama.